Shalom, nama saya Selvia dan ini anak pertama saya. Hello, my name is Avner and I am 10 years old. Nah, hari ini kita mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Avner. Avner ini, anak saya ini suka banget yang namanya matematika. Jadi dia suka mulai ikut yang namanya Olimpiade Internasional di bidang matematika. Nah, waktu itu ketika saya tahu ini lombanya dalam bahasa Indonesia, saya juga tanya sama Avner, Avner mau ikut gak gitu? Karena ini lombanya dalam bahasa Indonesia. Dan saya ingat waktu itu Avner bilang ya, Avner mau coba. Saya mulai bilang sama Avner, ya, Avner bawa dalam doa. Tiap hari bawa dalam doa, minta Tuhan mujizat yang besar. Sampai pas tahap penyisihan di tanggal 28 September 2021. Saya ingat banget itu di lombanya itu online. Dan didatangi satu guru pengawas ke rumah. Jadi untuk mengawasi selama Avner mengikuti perlombaan. Itu hanya ada satu kali lomba. Dan habis setelah lomba, Avner datang ke saya. Waktu itu Avner bilang gimana kok? Yeah, so when I saw the questions, I panicked because they were very difficult. And at the end of the time, well, I couldn't finish all the problems, so I had to guess some of them. So it was basically very hard for me to do. Setelah 1 minggu, 2 minggu berlalu, hasilnya keluar. Dan sekolah kasih tahu, Avner ini lolos. Saya tuh sampai gemeter banget, sampai bilang, Avner, ini kamu seperti kayak dapat satu nyawa lagi. Tuhan mau buktikan kamu bisa. Ya, waktu berjalan setelah penyisihan, itu kita lanjut ke tahap nasional. Dan tahap nasional ini ada 2 hari. Tahap pertamanya itu isian dan uraian. Iya, dan uraian. Dan besokannya dia harus lanjutkan dengan eksplorasi. Jadi, so when the nationals round began, the first part was going smoothly, but then the second part, due to an error in the system, then I lost 8 minutes of the time. And because of that 8 minutes loss, I didn't manage to finish one question. Even though if I had that 8 minutes, if there was no error in the system, I could have finished that question. Akhirnya dilanjutkan juga ke lomba hari kedua. Hari kedua berjalan dengan baik. Akhirnya saya bilang Avner, tapi Avner saya sih tahu gitu loh. Avner tetap merasa khawatir ya kok ya. Iya. Keep asking, kenapa dia nggak bisa dapat tambahan waktu. Tapi ya itu peraturan dari lomba. Emang waktu terus berjalan dan nggak bisa ditambahkan waktu. Akhirnya saya bilang sama Avner, ya udah semua kita udah lakukan yang terbaik, Koko udah lakukan yang terbaik, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Belajar ucapkan syukur. Pas hari pengumuman itu juga ada aja kejadian saat dilakukan ya Ko ya. Yeah, and then the bronze and the silver went smoothly, but when it was the time for the gold for the primary section, there was an error in the live stream. And then it was loading and loading. When it finally went back to normal, then it already skipped a few of the gold medalists. And my name was not on the rest of the gold medalists. Saya cuma bisa bilang waktu itu ucapkan syukur. Akhirnya Koko tenang, kita coba tunggu juga karena skip yang emas. Jadi kita nggak tahu either Koko itu bakal dapat medali emas atau dia bisa nggak dapat gitu. Nggak dapat sama sekali medal, makanya kita khawatir. Tapi karena skip, akhirnya kita nunggu cuma bisa nunggu ya Ko ya. Akhirnya sampai tiba-tiba satu orang SMS saya, Koko Avner masuk medali emas. Hah, yang mana? Saya cek, dia kasih bukti screenshotnya fotonya Avner dengan medali emas. Saya saat itu, Koko, you get gold medal. Saya sampai teriak gitu, karena kayaknya nggak percaya gitu. Karena saya pikirnya ya udahlah kalau nggak dapet. I didn't expect myself to get a gold medal, but then yeah, whatever happens, then it's all Jesus' plan. Yeah, it was a big miracle. I didn't expect it to happen at all. Gold medal was very hard. There were only like 10 people in the gold medal. That get a gold medal. So it was very hard to be one of those 10 people. Yeah, tens of thousands of people. Jadi benar-benar ini kalau bukan hanya karena Tuhan, kami tahu itu bukan karena Avner ya. Yeah. Itu pasti pertolongan Tuhan. Nggak sampai di sana saja, juga kita masih punya lagi mujizat yang Tuhan lakukan. Akhirnya Avner melewati tes dan dia juga melewati interview di sekolah. Dan puji Tuhan ya, berapa hari yang lalu mujizat lagi ya. Saya dapat scholarship-nya untuk 2 tahun. Iya, dia benar-benar mujizat Tuhan. Iya, kami benar-benar merasakan kalau Tuhan itu menyertai Avner dari dia lomba sampai dia bisa mendapatkan beasiswa yang menurut saya karena di dalam pandemi ini juga kita juga merasakan biaya untuk uang sekolah itu sangat berat dan
saya nggak pernah kepikiran gitu loh kalau Tuhan bisa siapkan sesuatu itu lewat beasiswa gitu. Jadi saya mengajak semua jemaat juga untuk tetap setia dalam perkara yang Tuhan berikan. Karena saya tahu setiap orang punya masalahnya masing-masing, setiap orang juga punya jalannya masing-masing. Nah ini yang seperti Evner alami, kami belajar tetap setia, kami tetap bawa terus dalam doa. Kami percaya pasti Tuhan berikan yang terbaik. Juga jangan lupa ibadah, jangan lupa baca firman setiap hari. Karena pagi-pagi saat saya baca renungan harian, saya mendapatkan rema itu sehingga saya merasa lebih damai untuk menjalani setiap harinya gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, beri tepuk tangan lebih meriah lagi saudara. Kita bersyukur anak-anak Tuhan diurapi, diberkati, saudara, diberikan hikmat, kemampuan dan keberhasilan. Semua karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan, saudara. Ya, saya doakan semua jemaat, semua pelayan Tuhan mengalami karya Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Itu tadi anak pelayan Tuhan di Jakarta, saudara. Ya, kalau enggak salah dia SGD, sekarang ibadah gitu seperti yang di sini, saudara. Ya, sekarang kita mulai belajar firman Tuhan, seri khotbah mujizat penyembahan, saudara. Jadi sekali lagi satu seri khotbah yang luar biasa, diingatkan ada mujizat di dalam penyembahan, saudara. Khususnya hari ini dengan tema kesukaan Tuhan. Temanya apa, saudara? Temanya apa, saudara? Kesukaan Tuhan, saudara. Lah, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Bisakah seseorang menjadi kesukaannya Tuhan, saudara? Bisa enggak, saudara? Bisa enggak? Siapa yang rindu menjadi kesukaan Tuhan gitu, saudara? Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Ya, dalam kehidupan kita menjumpai segala sesuatu pasti ada yang namanya kesukaan. Ada orang kesukaannya, oh makan ini loh, itu kesukaannya dia gitu, saudara. Ada orang kesukaan, oh hobinya sukanya ini loh, saudara. Punya kesukaan, saudara. Oh sukanya pergi ke sini ke sana itu, saudara. Ada kesukaan, saudara. Demikian juga ada kesukaan Tuhan, saudara. Ya, Mazmur, saudara, 127 ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada siapa, saudara? Yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi kepada orang yang dicintainya, yang disukainya, sedang tidur pun sudah disediakan berkatnya. Kalau dikatakan ada orang yang dicintai seperti ini, berarti ada yang tidak mengalami seperti itu, saudara. Loh, kalau begitu gimana? Katanya Tuhan cinta semua sama. Tuhan cinta semua sama. Tapi saudara, ada orang-orang yang melakukan sesuatu membuat ya hidupnya itu enggak dekat. Tapi ada orang yang melakukan sesuatu sehingga sangat-sangat memberkati hatinya Tuhan, menjadi kesukaannya Tuhan, saudara. Kalau kita, ya tepuk tangannya yang meriah, ya kalau kita bisa menjadi kesukaan Tuhan, hidup itu sudah mudah semua, saudara. Enggak usah bingung macam-macam. Itu nanya hidup dalam kasih karunia, grace, anugerah itu terus menyertai dia. Bukan mengejar berkat, justru dikejar oleh berkat. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan luar biasa. Kita bisa lihat salah satu contoh luar biasa adalah Daud, saudara. Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mendapatkan Daud menjadi raja mereka. Ya, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, ya, seorang yang berkenan di hatiku. Tuhan berkata, saudara, ya di sini Saul disingkirkan, saudara, nggak berkenan lagi, tapi dapat sesuatu, saudara, yaitu Daud, saudara, yang berkenan di hatinya, saudara, ya, dan yang melakukan segala kehendakku, saudara. Jadi di sini kita bisa melihat semua orang diserangi. Saul harusnya juga sudah diangkat jadi raja, ya, tapi beda sekali antara Daud dan Saul. Saul banyak melakukan yang mendukakan hatinya Tuhan, betul, saudara, ya. Sedangkan Daud melakukan banyak yang disukai Tuhan.
banyak yang memberkati hatinya Tuhan. Membuat Tuhan itu berkenan, saudara. Kenapa dia berkenan? Apa yang dilakukan? Ia melakukan segala, saudara, kehendakku. Jadi Daud itu punya keinginan melakukan semua yang dikehendaki Tuhan. Semua yang diperintahkan Tuhan. Semua yang diingini Tuhan. Semua yang disukai oleh Tuhan. Daud itu lakukan, saudara. Sehingga dia menjadi anak yang disukai oleh Tuhan, saudara. Nah, kalau saudara pelajari, salah satu yang menonjol, yang beda dengan semua orang lain adalah Daud itu seorang worshiper. Daud itu seorang pemuji dan penyembah. Untuk ketaatan banyak yang lain juga. Tapi ada satu yang khusus dari Daud, yaitu dia seorang pemuji. Dia seorang penyembah, saudara, yang sangat-sangat menyukakan hatinya Tuhan. Sampai Tuhan itu kepincut dengan Daud. Sampai Tuhan itu kepincut dengan pujian penyembahan yang dibangun oleh Daud, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Itu yang membuat dia sangat disukai oleh Tuhan. Jadi yang pertama, kita bisa peroleh pelajaran, bisa menjadi orang yang disukai oleh Tuhan. Dan kalau jadi orang disukai, sudahlah, kasih karunia, anugerah itu melimpah, saudara. Keperkenanan, kebaikan, saudara. Ya itu melakukan apa yang diingini Tuhan, apa yang disukai Tuhan. Saya percaya orang tua dengan anak ya seperti ini, betul gak, saudara? Semua anak ya dicintai loh, saudara, betul gak? Tapi yang melakukan, yang nyakiti terus dengan yang melakukan, yang ini wah memberkati, menyukakan, pasti di hati orang tua beda juga, saudara. Sama seperti Tuhan kepada Daud. Ingat apa yang menonjol Daud, ya salah satu yang utama adalah dia seorang pemuji, penyembah. Saya doakan setiap kita adalah menjadi pemuji, penyembah bagi Tuhan. Pemuji penyembah belum tentu jadi petugas pujian penyembahan. Sekalipun kita bukan pemuji penyembah di mimbar, secara pribadi kita bisa menjadi seorang pemuji penyembah bagi Tuhan, saudara. Ya itu luar biasa. Setelah itu kalau saya perhatikan sejak dari remaja, sejak dari teen, dia sudah suka menyendiri, saudara, bersama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, jadi orang yang disukai. Sehingga waktu Saul ya sudah tidak bisa dipakai Tuhan, dia tahu orang ini yang dipilih, saudara, dan dia mengalami kasih karunia yang luar biasa. Sehingga saat dia menjadi raja, dia impartasikan apa yang dia ketahui, apa yang dia lakukan, apa yang dia alami untuk semua orang rakyatnya, untuk semua saudara tentaranya. Sehingga dia membangun satu tempat ibadah namanya Pondok Daud. Beri tepuk tangan. Oh, di situ pujian penyembahan terus menerus karena Daud tahu ini sangat disukai oleh Tuhan, saudara. Kisah Rasul 15 ayat 16-18 kemudian, aku akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud. Tuhan berkata, aku mau bangun kembali Pondok Daud karena itu kesukaan Tuhan yang telah roboh. Sudah roboh, aku bangun kembali. Ini ayat ini ditulis sudah ribuan tahun, saudara. Karena ini perjanjian baru, saudara. Ya, dan aku akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, ya, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Jadi dia bukan hanya diri sendiri, malah dia bangun, saudara, yang luar biasa itu semua, supaya semua tentara, semua rakyatnya juga menjadi tentara, rakyat yang disukai oleh Tuhan, menjadi bangsa yang disukai oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Dan saudara lihat, itu sesuatu yang beda sekali. Di tabernakel Musa baik, bukan tidak baik, ya saudara. Tapi ada satu yang menonjol di Pondok Daud, yaitu bagaimana dia tahu kesukaannya Tuhan,
dia lakukan yang paling disukai oleh Tuhan. Saudara, jadi beda sekali. Tabernakel Musa maupun tabernakel atau bait Allah Salomo. Pondok Daud itu seperti itu, saudara. Penuh dengan hal yang menyukakan hatinya Tuhan. Nah, kita akan belajar 3 alasan Pondok Daud itu disukai Tuhan. Kenapa Pondok Daud itu disukai oleh Tuhan? Yang pertama, di Pondok Daud tidak ada penyekat yang menuju tabut perjanjian. Dulu di tabernakel Musa, saudara, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang masuci, terus ada penyekatnya. Jadi orang umum hanya di halaman, lalu imam boleh sampai ruang suci, lalu ruang masuci hanya imam besar. 1 tahun aja 1 kali, ada banyak penyekat. Jadi Tuhan itu jauh, saudara. Tapi di Pondok Daud tidak. Daud ambil tabut perjanjian, taruh di tengah-tengah pondok yang dia buat. Jadi semua imam, semua orang bisa mendekat pada Tuhan untuk memuji Tuhan. Semua bisa mendekat untuk menyembah Tuhan. Jadi artinya kenapa Pondok Daud itu disukai oleh Tuhan? Karena Pondok Daud ini bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Bicara tentang kedekatan dengan Tuhan. Jadi umat Tuhan bisa dekat dengan Tuhan. Tuhan bisa dekat dengan umatnya. Saudara, itu yang membuat Tuhan itu suka. Kalau kita bisa mengerti, orang tua pasti suka dekat dengan anaknya. Betul, saudara? Hubungan yang intim, hubungan yang dekat, hubungan yang dekat sekali itu, saudara. Ada hubungan yang sangat baik sekali. Itu jadi kesukaan. Ya, karena apa? Punya hubungan yang dekat. Siapapun yang punya hubungan dekat dengan kita, hubungan baik, pasti ada kesan beda, betul nggak? Orang lain yang minta dengan dia yang minta, pasti ada perbedaan, betul nggak? Perlakuan pasti beda. Kenapa? Hubungannya dekat, hubungannya bahkan intim, hubungannya akrab, hubungannya sangat baik. Itu beda, saudara. Nah, saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara tangkap, kalau saudara mulai mau jadi pemuji penyembah seperti Pondok Daud, itu bicara tentang hubungan yang dekat. Saya ulangi sekali lagi, tangkap yang pertama, karena ini kuncinya, ini intinya, itu hubungan yang dekat, hubungan yang akrab. Bukan hanya sekedar yang indah suaranya, bukannya sekedar diperlengkapi alat musik yang luar biasa, bukan karena gedungnya, medianya. Yang paling penting, sekalipun semua penting ya saudara, suara bagus kalau untuk mimpin loh ya saudara, kalau pribadi sama saja, alat-alat semua penting. Tapi yang nomor 1 adalah kedekatan dengan Tuhan. Bukan hanya mulut saja saudara, bukan hanya karena metode saja, tapi hubungan yang dekat, hubungan yang intim. Datang ke gereja tidak terlambat, saudara. Lalu mendekat pada Tuhan, saudara. Lalu memuji-muji Tuhan, saudara. Lalu menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Datang untuk menghampiri Tuhan. Datang menyembah Tuhan. Datang memuji. Sehingga ada hubungan yang dekat. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu Pondok Daud. Jadi luar biasa sekali. Saudara juga pujian, penyembahan bukan hanya hafalan. Lihat buku, lihat LED, bukan. Itu satu hubungan perkataan langsung dari hati yang ditujukan pada Tuhan. Yang paling pentinglah kalau saudara bisa tahu, kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Makin dekat lagi, kita banyak berusaha yang membangun hubungan yang makin dekat dengan Tuhan. Itu kuncinya. Makin dekat, makin berkenan, makin mudah, makin disukai oleh Tuhan. Karena ada hubungan yang dekat dan intim, saudara. Saudara nanti bisa belajar di rumah, ada banyak sekali. Ya, tabernakel Musa bukan jelek, ya, semua baik ya saudara. Tapi ada kelas-kelasnya. Dulu kenapa ada penyekat? Karena manusia itu hidup dalam dosa. Betul? Manusia ketemu Tuhan bisa mati. Tuhan itu Maha Kudus. Jadi sulit sekali, nggak mungkin manusia mendekat. Maka waktu Musa membangun, saudara, ya ada
penyekatnya. Tapi saudara baca di Alkitab, ya nanti saya cari juga saudara. Waktu Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib, saudara, sedemikian apa, sampai satu kali dia berkata, sudah selesai. Lalu dia menyerahkan ya nyawanya kepada Bapa surgawi. Setelah itu Alkitab berkata, tabir ya di bait suci Allah terbelah jadi dua, dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Tuhan itu rindu dekat dengan kita umatnya. Tapi karena dosa, dulu dikasih penyekat supaya manusia enggak mati. Sekarang Yesus sudah nanggung kutuk hukuman dosa, gantikan kita. Sehingga setiap orang yang sudah menerima pengampunan, keselamatan, saudara, sudah diampuni, dikuduskan oleh Tuhan, bisa mendekat pada Tuhan. Tidak mati, bisa datang pada Tuhan, bisa mendekat. Dari itu kesukaan dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, itu hatinya Bapa. Itu hatinya Tuhan. Hubungan yang nyata, saudara. Nah, itu pondok Daud, saudara. Dari hati yang ingin dekat dengan Tuhan. Saya bacakan Mazmur 63 ayat 1 dan seterusnya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Langsung seperti bicara Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus padamu, tubuhku rindu padamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Jadi itu seperti bicara, dia dekat dengan Tuhan. Dia nyampaikan hatinya, kerinduannya. Allah itu Allahnya. Demikianlah aku memandang padamu di tempat yang kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Terus dia menyatakan apa yang dia lihat, apa yang dia kagumi. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Itu keputusan dia. Aku mau nyembah seumur hidupku. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwa dikenyangkan, dan dengan bibir yang apa bersorak-sorai, mulutku memuji engkau. Ya, oh, apabila aku ingat padamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam. Dia hatinya itu dekat dengan Tuhan, intim sampai di tempat tidur saja dia masih merenungkan Tuhan. Sudah dikatakan, oh betapa baiknya dekatnya. Ya, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat padamu. Tanganmu menopang aku. Saudara bisa gambarkan, itu yang dilakukan oleh Daud. Itu yang dipujikan di pondok Daud. Itu kata-kata tentang apa? Hubungan yang intim, yang nyata. Tuhan itu dekat, Tuhan itu akrab dengan dia, Tuhan itu intim dengan dia. Itu yang membuat pondok Daud disukai oleh Tuhan. Sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, bahkan masuk 27 ayat 4 kali, satu hal telah ku minta pada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di Roma. Ya Tuhan seumur hidupku. Itu kerinduan Daud. Terus mendekat, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. Saudara, kalau saudara bisa renungkan betapa saudara bisa tahu hatinya Daud kepada Tuhan, itu yang diajarkan, itu yang dinyanyikan di pondok Daud. Sehingga tempat itu menjadi tempat kesukaan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan nyatakan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Ya, waktu saya teliti, saudara, ada yang luar biasa dibangun oleh Daud. Waktu dia membangun pondok Daud, waktu 2 minggu yang lalu setelah filmnya, saudara masih ingat, pondok Daud itu di atas. Istana dia itu di bawah. Saudara, artinya apa? Dia itu menghormati Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Tuhan di atas. Dia selalu mengakui rajanya Tuhan. Dia nari-nari karena dia rajanya Tuhan. Dan saudara, pondok Daud dengan istananya, dengan rumahnya dia itu dekat. Sehingga kalau pondok Daud di atasnya ada pujian penyembahan, di rumahnya saja dia bisa dengar
saudara, senantiasa ada pujian, ada penyembahan. Dia terus ingin mendekat. Ini Pondok Daud, istana rumahnya dekat di situ. Dan ditaruh di atas. Dia sangat hormat pada Tuhan. Dia sangat respect pada Tuhan. Dia sangat menghargai Tuhan. Itulah hati Daud yang menyentuh hatinya Tuhan. Itulah sikap yang luar biasa. Maka saya juga ajak setiap saudara, bangunlah kehidupan saudara sebagai penyembah yang rindu lebih dekat dengan Tuhan. Yang rindu lebih dekat dengan Tuhan. Yang rindu lebih dekat. Hubungan kita makin dekat dengan Tuhan. Tuhan itu makin berkenan. Makin banyak bisa Tuhan bicara pada kita. Makin banyak Tuhan menuntun kita. Makin dekat dengan Tuhan. Makin ada banyak pengurapan kekuatan dari Tuhan. Dan banyak yang pasti makin menyukakan hatinya Tuhan. Orang tua kalau anaknya suka dekat-dekat, orang tuanya juga senang. Daripada anaknya melayang terus gitu saudara. Ya itu beda tuh saudara. Betul enggak? Orang tuanya sudah tua, anaknya sudah keluarga semua aja sama Tuhan. Yang suka datang orang tua tujuannya baik loh ya. Supaya dekat, supaya membalas cinta kasih. Itu lebih keren daripada sudah besar lupa dengan orang tua. Betul enggak saudara? Oh cinta orang tua, cinta. Tapi enggak pernah datang saudara. Itu tanda tanya. Betul? Betul? Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Saya ajak setiap saudara, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Dan Daud ingin lebih dekat. Ya, bukan hanya secara rohani, tapi secara tempat lebih dekat lagi. Supaya dia bisa apa? Seperti dia berkata, oh zaman Saul tidak mengindahkan Tuhan, tidak menghargai Tuhan, tidak hormati Tuhan. Kita bawa ke kota kita supaya dekat. Malah kita bawa kalau Daud di sebelah istananya lebih dekat lagi. Supaya bisa apa? Mengindahkan Tuhan, menghargai, menghormati Tuhan. Amin. Karena apa? Cinta. Kalau kita bisa tahu. Karena apa? Cintanya Daud pada Tuhan. Orang cinta pasti suka lebih dekat atau jauh? Dekat. Orang cinta puas enggak? Selalu kalau kontak hanya pakai online, enggak pakai ketemu sungguhan. Enggak. Orang cinta suka onsite daripada online. Loh, ya toh saudara? Ayo yang pacaran. Tapi kalau sudah luntur, duduknya seringkali di pokok selalu bawah. Di belakang. Kalau sedang terbakar, saya ngalami saudara. Sedang terbakar ikut seminar, enggak mau di belakang. Ingin lebih dekat lagi. Lebih lagi, nyata gitu saudara. Sekali lagi yang bernama saudara tangkap. Karena Pondok Daud bicara tentang apa? Kedekatan, keintiman yang sampai hubungannya dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Pondok Daud penuh dengan pujian, penyembahan. Ya, dekat. Tapi kalau terus sungut, Tuhan gak suka. Dekat. Tapi kalau terus negatif, Tuhan gak suka. Dekat. Tapi kalau terus udah gak puas dengan Tuhan, Tuhan gak suka. Yang keluar, yang ada dalam hati, keluar dari mulutnya, pujian bagi Tuhan, penyembahan bagi Tuhan. Pondok Daud penuh dengan pujian, penyembahan. Sekali lagi, penuh dengan pujian, penyembahan. Beda dengan tempat ibadah yang lain, saudara. Semua ada, tabernakel Musa ada, itu ada. Tapi di Pondok Daud ini jadi salah satu yang utama. Ciri khasnya di sana ya memuji, menyembah Tuhan, saudara. Bukan hanya meminta-minta, saudara. Minta tidak salah. Tuhan berkata mintalah, saudara. Jadi saudara minta jangan takut. Tapi nilainya saudara lebih tinggi daripada memuji dan menyembah Tuhan. Betul enggak? Ya bilang Yesus saja berkata lebih berkat memberi. Ini memberi hormat pada Tuhan, pujian pada Tuhan. Betul enggak? Nah, di situ isinya adalah seperti itu, saudara. Itu sangat berkenan pada Tuhan. Itu sangat memberkati Tuhan. Jadi ada pujian, rasa syukur, mengakui kebesaran Tuhan. Maka kita puji, aku punya Allah yang dahsyat, Allahku gagah perkasa. Pujian, menyembah, saudara dengar ya. Pengakuan otoritas Tuhan, hormatnya pada Tuhan. Saudara, mengakui dia besar, mengakui kasih setianya selama-lamanya, mengakui Tuhan tidak berubah, itu pujian.
Tapi penyembahan itu sikap hormat kita, respect kita. Saudara dimanapun, ayo saudara ke restoran, saudara ke hotel, saudara mau beli barang yang jaga ketus, saudara nggak dianggap. Mau nginep terserah, nggak nginep ya terserah, beli ya terserah, nggak terserah, nggak ditanggapi dengan baik, betul? Malah dicokok rewel, wah saudara sudah nggak mau beli, betul nggak? Tapi beda, tanggapan, ucapan itu beda. Pujian, penyembahan, pujian itu pengakuan kebesaran, sekali lagi kebaikan, penyembahan, sikap hormat. Maka dia saudara taruh di tempat yang lebih tinggi dari tempatnya sendiri. Dan itu luar biasa. Lah kenapa? Saudara, pujian penyembahan itu sangat menyukakan hatinya Tuhan. Daud itu tahu apa yang disukai oleh Tuhan. Karena dia terus mendekat pada Tuhan. Mendekat, makin dekat, makin tahu. Ya, selera orang. Makin dekat, makin tahu sifat karakter seorang. Kita dengan siapapun, kalau dekat kita bisa tahu, oh sukanya makan ini gitu saudara. Dekat tahulah modelnya dia itu, sifatnya kalau dia gini pasti gini. Makin kenal. Daud dekat dengan Tuhan. Daud itu terkenal kesukaan Tuhan. Seleranya Tuhan itu apa? Yaitu ya seperti yang ada di surga. Tuhan itu maha segalanya. Dia menciptakan segalanya. Waktu dia menciptakan bumi, waktu dia menciptakan surga, maka dia membangun apa yang paling disukai. Seperti kalau orang kaya, ada uangnya loh saudara, membangun rumah, pasti dia akan perlengkapi dengan apa yang dia sukai di situ saudara. Kalau dia suka perkebunan, mungkin dikasih juga taman-taman. Kalau dia suka renang, mungkin ada kolam renangnya. Apa yang dia sukai dibangun. Demikian juga waktu Tuhan membangun surga, dia bangun juga, dasar dia juga yang paling disukai. Yaitu apa? Pujian, penyembahan. Maka dia menciptakan malaikat-malaikat untuk memuji dan menyembah. Maka dia paling suka bersemayam di surga. Karena itu tempat kesukaan Tuhan. Karena di sana ada pujian penyembahan. Bahkan terus menerus. Kalau kita pulang ke surga, adanya itu saudara, pengagungan, pujian, penyembahan. Di sana itu adalah kesukaan Tuhan. Saudara disukai. Lah Daud tahu kesukaan Tuhan itu adalah itu yang paling disukai. Maka dia berusaha di bumi membangun, menyediakan yang paling disukai oleh Tuhan. Yaitu pondok Daud penuh dengan pujian. Sampai dia berusaha menciptakan alat-alat musiknya. Sampai dia menciptakan lagu-lagunya. Karena zaman Daud belum ada pujian penyembahan. Seperti itu belum ada. Dia berjuang. Menciptakan semua. Yang memang dia tahu ini kesukaannya Tuhan. Jadi saudara harus ngerti. Dia membuat yang memang disukai. Yaitu pujian penyembahan. Beri tepuk tangan yang meriah. Karena seperti itu di surga. Maka begitu Tuhan lihat di dunia kok ada loh manusia membuat seperti ini, kesukaanku di surga. Tuhan gak tinggal diam, bangkit, dia datang, dia berkata di atas pujian bilang, memang itu habitat Tuhan, memang itu kesukaan Tuhan. Dia langsung bersemayam, dia langsung berkarya. Itu sebabnya Pondok Daud itu hebat, penuh dengan karya Tuhan. Kita masih ingat gereja kita, bagi saya itu bersyukur. Bagi saya, kita dipilih Tuhan untuk membangun kembali Pondok Daud. Karena sudah baca tadi ya, ingat ya. Aku akan membangun kembali, bukan manusia. Manusia itu tidak bisa. Tapi Tuhan. Tuhan akan pakai ya seseorang untuk membangun. Karena Tuhan berkata, aku akan bangun kembali. Kalau kita bisa membangun Pondok Daud seperti ini, Tuhan, bukan kita. Masih ingat saudara, ini sudah lama, kira-kira mungkin 14 tahun yang lalu mungkin saudara, Tuhan gerakkan Pondok Daud saudara 24 jam. Itu saya nggak ngerti caranya bagaimana kok 24 jam. Sebab sampai sekarang belum ada gereja
Yang bangunnya yang saya kenal ya saudara. Mungkin ada di mana channel ini. Tapi saya belum kenal yang sungguh-sungguh saudara terus 24 jam semua jemaat bisa ya. Jadi bukan pendoa satu itu bukan. Bukan menara doa, beda. Namanya menara doa ya kekuatan utama yang nonjol itu doa. Ini Pondok Daud itu pujian penyembah. Saya belum nemu karena secara kekuatan manusia nggak mungkin. Tapi Tuhan terus dorong, Tuhan dorong. Pertama saya pikir jam 5, ya bukan jam 9 sampai jam 4 sore. Jam sekretariat ada full time nggak bisa. Tapi Tuhan terus bawa lebih lagi. Ya mulai jam 5 pagi karena ada doa pagi. Disambung saja. Ya sudah, lalu Tuhan ngomong lagi, sore setiap jam 6 kan ada ibadah, sambung lagi. Sudah semua baru Tuhan ngomong, sama-sama sudah jam 5 pagi sampai jam 8, 9 malam. Kenapa tidak 24 jam seperti yang dibangun oleh Daud. Dan waktu kita melangkah, Tuhan yang tolong, Tuhan yang bergerak. Semua jemaat tergerak, semua jemaat bangkit, semua jemaat mengisi. Langsung bisa 24 jam. Sampai sekarang gereja kita yang lain saja juga belum bisa 20. Tapi itu karena Tuhan. Kemurahan Tuhan. Beri tepuk tangan. Sehingga kita mengalami terus kasih karunia yang daripada Tuhan sepanjang itu, saudara. Dan berapa tahun yang lalu Pak Jo mulai terasa digerakkan semua keluarga Allah di semua tempat kota dibangun. Lalu mulai mujizatnya lebih sampai kita sebut banjir mujizat, tsunami mujizat dan macam-macam. Isinya pujian penyembahan. Saja kalau saudara ke Pondok Daud, jangan banyak mengeluh. Pujilah dia karena dia baik. Pujilah dia karena dia maha besar. Pujilah dia karena dia setia. Saudara ingat banyak kesaksian seperti itu. Enggak minta apa-apa. Hanya memberi pujian penyembahan. Justru tiba-tiba Tuhan berkarya luar biasa. Yang Pak Bambang dari Wonogiri. Masih ingat ya? Bangun gedung di Wonogiri. Nanti waktu kita mau membangun pusat kegerakan Roh Kudus. Dia mau ambil alih juga. Ya, biaya untuk panti asuhan. Dia mau biayai sendiri semua juga. Saudara, dia dulu nggak punya apa-apa. Dia pindah kemana-mana. Keluar pulau balik lagi. Waktu terobosan pertama adalah dari Wonogiri disuruh ke Solo. Pondok Daud. Di Solo dia tidak minta apa-apa. Jam 9 sampai jam 12 malam. Dia pun sampai lupa waktu. Dia hanya menyembah, muji. Dan satu, kalau saudara dengar saya, Tuhan pakailah aku sesuai dengan kehendak. Hanya itu. Ternyata itu punya kelas lebih tinggi. Sekali lagi ya, minta boleh. Mau nangis boleh. Saudara, ya jerit-jerit boleh. Tapi pujian penyembahan punya level yang lebih tinggi. Kalau saudara sudah nangis terus, belum dikabulkan seperti Hana, ya toh, lama toh, ganti pujian penyembahan. Saudara lihat Tuhan hadir, Tuhan berkarya. Ya, yang ketiga, saudara, karena Pondok Daud itu ya didirikan karena tergerak sendiri hatinya Daud. Gak ada yang nyuruh. Waktu dia bangun Pondok Daud itu nggak ada yang nyuruh, tidak diperintahkan Tuhan. Malah belum ada kok. Pujian penyembahan itu belum ada kok. Ibadah seperti Daud itu nggak ada. Dulu nggak ada, saudara. Jadi dia terbuka, ini kesukaannya Tuhan. Dia nggak diperintahkan Tuhan, tergerak sendiri. Bangun Pondok Daud. Sampai dia berusaha sungguh-sungguh. Ambil tabut perjanjiannya, saudara. Oh, sampai dia berjuang sungguh-sungguh. Karang lagu-lagunya. Banyak dibahas. Sampai dia berjuang sungguh-sungguh, saudara. Oh, semuanya, saudara. Buat alat-alatnya. Terus melatih orang-orangnya. Dan banyak, saudara. Dia tergerak sendiri. Ini juga level. Diperintahkan taat. Bagus. Betul? Ayo saudara, Pondok Daud. Taat, bagus. Tapi tanpa diperintah oleh KKSmu. Saudara tergerak sendiri. Menyukakan itu. Aku mau menyukai itu. Punya nilai lebih hebat. Sebab kalau hanya diperintah, kadang-kadang masih mau tapi sungut-sungut. Mau baca puasa lagi. Ngapain repot-repot Pondok Daud lagi. Kelompok saya lagi. Loh, mungkin maunya terpaksa. Tapi kalau tergerak sendiri itu beda.
Saudara lihat, bukan hanya itu. Setelah Pondok Daud, satu kali Tuhan lihat tabut Allah di kemah, dia di istana. Dulunya belum punya istana, baru pertama kali jadi raja, betul gak? Setelah itu punya istana, hatinya tergerak lagi. Aku harus membangunkan bait Allah yang luar biasa besarnya, yang luar biasa megahnya. Supaya kalau orang lihat nama Tuhan yang ditinggikan. Betul saudara? Tuhan tersentuh hatinya. Sekali lagi ngomong, aku tidak perintahkan, bahkan tidak pernah perintahkan pada siapapun. Kau sekali lagi tergerak. Maka aku sekalipun sudah berkati engkau, aku akan berkati jauh lebih lagi. Kerajaanmu akan terus kokoh, keturunanmu terus ada kemurahan, dan Tuhan berkarya luar biasa. Betul saudara? Dan waktu dia mulai bangun Pondok Daud, Tuhan berkata karena anaknya, dia berkata pada semua tentara rakyatnya, sudah baca, semua tentara rakyatnya semua tergerak juga sendiri. Ya, semua mendukung dalam pembangunan luar biasa. Tabernakel Musa diperintah Tuhan. Bukan salah ya, baik loh saudara sekalian. Tapi ini ada level yang lebih tinggi. Salomo itu bukan idenya Salomo. Salomo itu dapat orderan dari Daud saja. Dia membangunnya. Hari ini juga sama. Kalau saudara cinta Tuhan, apapun yang saudara tahu, itu diingin Tuhan. Gak usah diperintah. Lakukan saja. Apapun yang dimaui Tuhan, belajar seperti Daud, tergerak sendiri. Itu nilainya beda. Itu nilainya beda. Sekali lagi, itu nilainya beda. Dan saudara akan lihat kasih karunia Allah dahsyat, luar biasa. Ya, beri tepuk tangan kita lihat kemurahan Tuhan di Pondok Daud. Banyak saudara, ada orang ibu ya anaknya lumpuh, bawa masuk, dia sedang doa, anaknya lari-lari sendiri. Mujizat lumpuh berdiri. Ada yang dia bersaksi, ada minum 3 bergumul terus, akhirnya di Pondok Daud disembuhkan. Ada keluarga pecah saudara, sudah cerai saudara, 13 tahun, akhirnya di Pondok Daud Tuhan kembali temukan, dipulihkan. Ada suster yang di PHK, dia bingung gimana. Terus dia di Pondok Daud, akhirnya malah ada orang yang ngajak buka klinik sendiri. Malah punya klinik sendiri, tepuk tangan saudara. Pendarahan, ginjal, stroke, kanker, disembuhkan. Termasuk kankernya kantong kering, disembuhkan oleh Tuhan. Saya mau nambah satu saudara, saya rasa bagus sekali. Ini tadi 3. Yang pertama, karena apa? Kedekatan, keintiman. Daud selalu ingin itu. Yang kedua, isinya pujian penyembahan, bukan keluhan kepada Tuhan. Bersyukur, pujian penyembahan. Ketiga, tidak disuruh-suruh. Ada orang didorong-dorong. Mengapa kau tak mau maju? Ada lagunya itu ya saudara. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Tapi Daud beda. Segera sendiri. Saudara. Yang terakhir yang saya temukan luar biasa bagi saya. Ini peneguhan karena Pondok Daud adalah kunci pemulihan kebangunan rohani Tuhan Raya. Dengar ya, Pondok Daud itu kunci. Saya sepintas saja karena faktor-faktornya ya. Saudara masih ingat tabernakel Musa ya. Ada pintu halaman, betul nggak saudara? Itu cerita korban bakaran. Harus ada korban anak domba. Kolam baptisan dibaptis. Masuk ruang kudus, ada meja roti, itu firman. Lalu pelita, itu Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Paling depan adalah apa? Misbah dupa. Itulah praise and worship. Setelah itu tirai, betul saudara? Setelah praise and worship paling depan, lalu Maha Kudus, perjumpaan dengan Tuhan. Saudara dengar, praise and worship ini adalah akhir zaman yang Tuhan pulihkan, bawa pemulihan, membawa saudara ke bangunan, membawa Tuhan Raya. Ini di dalamnya, kalau ada satu juga boleh supaya lebih jelas lagi. Ya, saudara, itu cerita pemulihan gereja. Ya, saudara, saya bacakan ayatnya yang tadi. Saya rasa karena Tuhan berikan Kisah Rasul 15 tadi, ayat 16 dan terusnya. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Tadi saya katakan Tuhan yang membangun ya. Saudara, renuntuannya akan kubangun kembali.
dan akan kuteguhkan. Ini Tuhan ya. Saudara lihat, untuk apa? Beda dengan Amos, perjanjian lama. Amos itu untuk apa? Pemulihan. Untuk bangsa semuanya keadaan. Tapi perjanjian baru saya lihat ada pesan khusus. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak kenal Allah. Yang ku sebut milikku. Demikian firman Tuhan. Yang melakukan semua itu. Kalau saudara pelajari bahasa ini dengan benar. Supaya orang yang dulu jauh mencari Tuhan. Supaya bangsa-bangsa lain diselamatkan juga. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara cari Alkitab terjemahan sehari-hari. Dikatakan supaya semua orang yang tersisa itu cari Tuhan. Bersama-sama semua bangsa lain yang bukan Yahudi. Yang telah kupanggil juga untuk jadi milikku. Jadi waktu Pondok Daud di perjanjian baru dibangun kembali oleh Tuhan. Ada tujuan. Supaya orang-orang datang pada Tuhan. Bangsa-bangsa datang pada Tuhan. Yang dulu bukan miliknya. Yang dipanggil oleh diberi. Datang semua. Dapat keselamatan. Saya percaya ini bicara. Waktu Pondok Daud dibangun sungguh-sungguh. Revival terjadi. Kebangunan doa terjadi. Saudara, oh Tuhan raya terjadi. Saya percaya karena saya rasa Tuhan bicara ini kemarin. Ini. Dan waktu saya renung lagi, saya kagum. Ini yang terjadi saat ini. Saudara, kalau bisa semua jemaat pun boleh dengarkan pemulihan Selasa kemarin. Kita itu dibuat takjub. Apa yang Tuhan lakukan saat ini. Tuntunan Tuhan itu luar biasa. Saya mau cerita sedikit. Sejak awal tahun Tuhan bicara, saya sampaikan tahun 2022 Tuhan ingin melakukan yang luar biasa. Betul? Yesaya 60 akan dipulihkan lebih daripada sebelumnya. Oh Tuhan, jiwa-jiwa kelimpahan, kemuliaan lebih daripada sebelumnya. Kita datang lebih daripada sebelumnya, saudara. Itu sudah sampaikan. Lalu sampai Maret, saudara, itu jadi disampaikan terus Tuhan akan lakukan. Betul nggak, saudara? Kita merasa digerakkan. Tuhan berkata, hanya bisa kalau Roh Kudus turun melawan. Angin Roh Kudus turun, lawat Roh Kudus datang. Hanya bisa itu terjadi kalau Roh Kudus. Maka itu waktu Tuhan gerakkan. Doa puasa 21 hari. Doa puasa, lapar dan haus. Minta sungguh-sungguh lawatan Roh Kudus. Ya zaman, ya pemulihan luar biasa. Dan setelah kita melakukan doa puasa, saya lihat mulai banyak orang yang doanya sekian lama belum dijawab oleh Tuhan. Banyak yang mengalami kasih karunia anugerah. Saya percaya saudara ikut sungguh-sungguh doa puasa 21 malam. Sehari saudara mengalami luar biasa. Banyak, saya nggak punya waktu karena. Lalu setelah itu Tuhan ngomong lagi apa? Bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Untuk bangun ya pekerja-pekerja pelayan Tuhan yang untuk menuai. Karena Tuhan banyak, pekerjanya kurang. Bangun, saya sudah sampaikan. Kita mulai bergerak. Bangun saudara. Kita mulai doakan, puasakan. Kita mulai berjuang. Mulai adakan saudara. Usahakan maksud saya. Itu sudah saya sampaikan. Lalu saudara ingat tema Paskah. Terjadi pembalikan. Betul saudara? Terjadi pembalikan dari Tuhan. Mulai terjadi pembalikan dari Tuhan. Sajak saudara yang disuruh lihat. Waktu Paskah Jumatnya pagi. Itu sangat-sangat kaget. Belum pernah 2 tahun ini sudah. Saudara, seperti itu. 4.000 lebih. Di dalam gak cukup. Di luar gak cukup. Di mana. Saudara saya ajak lihat. Tiba-tiba terjadi. Pas temanya itu. Minggunya. Lebih kaget. Itu minggu, lalu saya ke sana setelah saya data yang disampaikan di semua global. Kalau di Solo 2.000 lebih di global. Gereja kita itu yang datang tambah 4.000 lebih. Jumat kalau sudah minggu itu tambah berat. Biasanya tiap tahun dulu kalau sudah Kamis Solo kan Kamis, Jumat, Sabtu, minggunya malah rodok berkurang karena sudah banyak ibadah. Tapi kali ini bisa tambah 4.000 lebih. Dari mana itu? Terjadi pembalikan. Tuhan itu nyata. Dan bukan hanya itu. Ibadah-ibadah mulai dilawat oleh Tuhan. Kemarin, minggu yang kemarin di Jogja.
sebetulnya ibadah minggu malah jadi seperti lawatan kakek 10 hari. Wah, orang dijamah oleh Tuhan. Maka penting sekali saya ajak kita semua. Ayo, yang pertama adalah lapar dan haus akan Tuhan. Lawat dijamah Tuhan. Tuhan berkarya. Hanya itu jadi jawaban. Betul, saudara. Lalu saudara, Pondok Daud dibangun yang baik. Itu yang membuat hadirat Tuhan datang. Itu gerak dan luar biasa. Itu membuat kita takjub. Kita hitung ya saudara, dari sebelum pandemi sampai sekarang sudah 95% orang kembali. Baik jemaat pelayan Tuhan, kita data 95%. Pada umumnya kalau saya kumpul dengan bidang, ya tetap 30%, 40%. Tapi ini juga baru saja kejutan. Kita kaget. Semua saudara, wah sudah banyak sekali terus tambah. Kemarin sore saya kan ikuti grup semua. Di Jogja, youthnya laporan, ini gimana? Nggak cukup. Di sana pendaftaran, nggak cukup. Gimana ini saudara? Hanya diputus sudah, dibuka aja, loskan saja. Kemarin itu saudara, Youth Solo harus lebih bagi lagi. Kitnya luar biasa. Lebih daripada sebelum pandemi. Aneh toh saudara. Untuk anak loh saudara. Malah kalau Solo saja yang kemarin minggu 1328. Tapi kalau global 1889. Semua tembus. Semua melampaui. Semua ya jadi sesuatu yang luar biasa. Enggak pernah saudara pikirkan sebelumnya saudara. Jadi saya lihat dunia sudah berubah. Terjadi pembalikan sudah jadi. Saat ini banyak jemaat saudara yang dulu online nggak mau onsite, sekarang mulai banyak berubah. Sekarang lebih suka onsite. Kemarin saya kaget saudara, nggak pernah ketemu ada pelayan Tuhan 2 tahun lebih, bahkan sebelum COVID sudah kira-kira 1 tahun nggak melayani. Tiba-tiba kontak dengan saya, Pak, saya besok minggu mau ibadah. Nah, yo puji Tuhan, saya ngomong. Dia lanjut, saya rindu nyembah Tuhan. Jadi tidak pernah ke Bethel, tidak nyembah Tuhan itu kering. Saya kok rindu sekali nyembah Tuhan. Ya puji Tuhan, datang besok minggu nyembah Tuhan. Memang beda dengan jauh dan dengan langsung datang itu beda. Lalu saya dorong, layani lagi. Dia berkata, ya sebentar ya Pak, saya mau notor dulu. Sebab sudah terlalu lama enggak melayani, mungkin sudah 3 tahun. Ini mau datang, setelah itu baru terlibat lagi. Tapi sekali lagi saya lihat Tuhan sedang lakukan sesuatu yang beda. Pondok Daud dibangun, ada sesuatu yang luar biasa. Nanti 9 Mei doa puasa lagi 40 hari. Saya percaya itu akan ada terobosan yang dahsyat, yang luar biasa. Kemarin minggu kemarin saya melayani di gereja kita Jakarta. Ada 2 yang saya lihat. Saya kata sama dilawat oleh Tuhan. Ibadah pun sudah mulai. Roh Kudus hadiratnya, lawatannya sangat luar biasa. Jiwa-jiwa saya lihat banyak sekali yang gak kenal lagi. Dulu saya mayoritas kenal. Sekarang banyak orang baru juga gak kenal lagi. Dan satu lagi saudara. Menurut saya saudara, COVID itu seperti sudah tidak ada sekarang. Saya naik pesawat, orang antri itu nggak pakai jarak, sudah jejer-jejer, saudara. Semua sudah jejer-jejer. Duduk di pesawat nggak ada jaraknya, ya sudah, semua jarak dihilangi. Ya, naik kereta api juga sama, jaraknya sudah nggak ada semua, sudah dihilangi. Makan di restoran penuh, 1 meja dulu yang untuk 4 hanya boleh untuk 2. Sekarang ya untuk 4 saudara, untuk 6 ya untuk 6. Jadi seperti sudah nggak ada COVID saja, bedanya satu saja, pakai masker. Yang lainnya sudah dianggap biasa, sama semua. Ini waktunya bangkit, jadi terang, berkarya di dalam Tuhan. Saya lihat Tuhan akan lakukan hal yang dahsyat. Berikan dirimu dipakai itu. Enggak usah dikejar-kejar, tergerak sendiri. Saatnya panen. Tuhan berkata, jangan kita tidur. Ayo, pakai ya pedangmu jadi bajak. Pakai sesuatu untuk, dan saudara akan mengalami. Saya rindu semua bisa dapatkan kasih karunia ini dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga saudara bisa lihat kasih karunia yang luar biasa. Semua bagi berdiri. Betapa hatiku
Katakan pada Tuhan, betapa hatiku Tuhan berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memiliki. Biarlah kata-kata ini seperti yang Daud lakukan, pernyataan kita kepada Tuhan, dari kita, hati kita. Hanya ini Tuhan yang bisa aku persembahkan. Hidupku ini Tuhan, jiwa ragaku Tuhan, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga, sebab aku miliki kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Semua datang pada Tuhan secara pribadi, saudara. Mendekatlah pada Tuhan. Dia dekat, saudara. Tuhan ingin kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dia Bapa yang rindu untuk senantiasa dekat dengan anak-anaknya. Katakan apa yang ada dalam hati kita. Jangan ada keluhan, jangan ada hal yang tidak baik, negatif. Katakan Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oh Tuhan, betapa besarnya Engkau, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, rencana-Mu dalam hidup kami. Hanya ini keputusan kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami, kami persembahkan jiwa raga kami. Apa yang bisa kami lakukan? Oh Tuhan, terimalah persembahan kami yang sangat terbatas. Oh Tuhan, ini permohonan kami. Pakai kami menjadi alat-Mu yang berkenan. Kami sadar, kami tahu lawatan-Mu sudah datang. Tuhan besar sudah datang. Oh Tuhan, ajar kami bisa mengerti, ajar kami bisa percaya, ajar kami menanggapi panggilan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, tergerak sendiri Tuhan, untuk Tuhan melibatkan diri, melakukan apa yang jadi kehendak-Mu, apa yang jadi rencana-Mu, apa yang sedang Kau persiapkan dan lakukan. Beri kami hati seperti hatinya Daud, Tuhan, yang tahu isi hati-Mu. Oh Tuhan, yang terus ingin berusaha menyesuaikan keinginan-Mu Tuhan, menanggapi keinginan-Mu Tuhan, yang terus berusaha menyukakan hati-Mu. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau terus berkenan Tuhan. Dengarkan setiap doa kami Tuhan, biar setiap kami saat ini Tuhan dapat pewahyuan dari Tuhan, bisa peka
merasakan detak jantungmu, merasakan keinginanmu Tuhan untuk kami masing-masing. Oh Tuhan, tolong supaya setiap departemen mempersiapkan untuk Tuhan besar ini. Oh, setiap departemen ibadah mempersiapkan Tuhan yang besar. Oh, dari KID sampai Tinjut, oh sampai keluarga, wanita, sampai umas, oh PW, Komsel, oh semuanya STT, tanggap dan siap Tuhan, tanggapi Tuhan besar, ambil bagian dalam Tuhan besar, sehingga menjadi alatmu Tuhan. Kami tahu Pondok Daud, kunci lawatan Tuhan datang, kunci Tuhan, oh Tuhan besar terjadi, kunci pemulihan terjadi. Orala pasakara, kirala pasakara, sama setiap kami, menjadi Daud-Daud untuk akhir zaman. Oh, menjadi Daud-Daud akhir zaman yang membangun apa yang kau ingin bangun, yang melakukan apa yang ingin kau lakukan. Oh, semata-mata untuk lebih dekat, untuk menyukakan hatimu Tuhan. Oh, tanpa diperintah-perintah tergerak. Ora lapasakara. Hamba-Mu juga doakan semuanya yang sakit sembuhkan Tuhan, juga pakai tubuh yang sehat melayani Kau, rumah tangga dipulihkan, studi pekerjaan ditolong Tuhan berhasil, keuangan diberkati jadi berkat. Tuhan ampuni yang salah, yang berdosa bertobat Tuhan, hati yang serong diluruskan pada saat ini, hati yang menomorsatukan Kau, hati seperti hatinya Daud, oh dekat, memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu Engkau sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kami akan pulang dan kami akan berjalan dalam tuntunan firman-Mu, menjadi penyembah Pondok Daud seperti yang Daud lakukan, seperti Kau inginkan. Aku mau bangun kembali Pondok Daud, biar kami menjadi bagian yang Kau pakai membangun Pondok Daud, yang mendatangkan pemulihan, rawatan, Tuhan Raya, bangsa-bangsa datang. Terima kasih. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati menjadi orang kesukaan Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohani, Amin. pelayananmu dan kesaksian. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, seluruh kehidupanmu diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama.